Shalom, bertemu lagi di renungan hari ini. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Kiranya semakin menguatkan kita dalam Tuhan, ya kita semakin berangkat kuat dalam Tuhan. Di hidup kita sekali ini, kiranya kita tidak menyia-nyiakan kesempatan kita. Kita bisa menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Kita bisa menjadi saluran berkatnya. Kita bisa menjaga hati kita, karena Tuhan sendiri katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan itu adalah Roh Kudus. Tuhan bilang, orang yang gak ada Roh Kudus itu Tuhan bilang mati, orang mati. Makanya saat kita bertemu Tuhan, kita hidup. Jadi pentingnya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Amin ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita itu hanya itu. Jadi selama kita di dunia ini, jangan sia-siakan kesempatan kita untuk menjangkau banyak jiwa. Karena kita tahu, satu jiwa itu berharga di mata Tuhan. Semua orang tidak boleh dihakimi. Karena apa? Tuhan Yesus telah mati bagi semua orang di dunia ini. Satu kali untuk selamanya. Jangan menghakimi, jangan menjadi batu sandungan bagi manusia siapapun. Saat manusia melakukan kesalahan, selamatkan. Apabila merugikan orang lain, yaitu melanggar hukum Taurat, ya, ada pemerintahan yang akan menyelesaikan itu, ya. Seperti yang terjadi juga di 2000 tahun yang lalu, ada pengadilan dan lain-lain. Tapi tugas kita itu jangan menjadi batu sandungan, tapi selamatkan, jangan menghakimi. Amin ya. Dan pentingnya kita menjaga hati apa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita perlu Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membuat kita hidup di mata Tuhan. Kita bisa dipakai Tuhan karena kita ada Roh Kudus. Tuhan menganggap kita hidup karena kita ada Roh Kudus. Amin ya. Jangan sampai saat ada pengangkatan kita tertinggal. Karena apa? Karena kita tidak menjaga hati. Sejak sekarang kita ajari orang-orang sekitar, anak-anak kita, untuk menjaga hati. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu atau menjangkau banyak jiwa, lakukan. Di kesempatan hidup kita yang cuma sekali ini, lakukan. Kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan sendiri katakan, jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saat kita bertemu dengan Tuhan, kita hidup. Karena apa? Ada Roh Kudus. Ada kehidupan saat ada Roh Kudus. Tetapi saat kita tidak dijangkau Roh Kudus, dunia itu sudah terjangkiti oleh maut. Alkitab katakan sendiri. Jadi pentingnya kita untuk berfirman, bersaksi. Karena kita tahu iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita perlu bersaksi, berfirman. Agar apa? Agar timbul iman. Iman kepada siapa? Iman kepada Tuhan Yesus. Sehingga mereka mau melakukan kehendak Tuhan Yesus. Agar apa? Agar Roh Kudus tercurahkan. Karena kita tahu, satu-satunya untuk mendapatkan Roh Kudus itu dengan melakukan kehendak Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan segala kehendak Tuhan. Dan kita mau semua orang itu diselamatkan. Karena Alkitab sendiri katakan seperti kita bahas kemarin, ya, jangan menjadi batu sandungan bagi saudara kita. Jangan menghakimi. Selamatkan. Kalau tidak bisa selamatkan, jangan jadi batu sandungan. Jangan memberi susah kehidupan orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Selamatkan. Kalau tidak bisa, jangan mengganggu. Itu ada di Alkitab. Pentingnya kita untuk membaca Alkitab dan merenungkan. Amin ya. Kita mungkin menganggap orang lain kok lebih baik, tapi kok itu yang dipilih Tuhan. Karena Tuhan melihat hati. Manusia bisa memoles, ya, segala perkataan atau kelakuan, tapi Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan melihat kedalaman hati. Amin ya. Dan itu harus kita ajarkan kepada semua orang. Karena apa? Ini kesempatan kita hidup di dunia ini satu kali. Bila kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu satu jiwa itu sangat berharga di mata Tuhan. Tuhan mau semua orang diselamatkan. Dan kalau mau diselamatkan, harus ada iman kepada Tuhan. Kalau kita tidak pernah bersaksi dan berfirman, bagaimana orang bisa mendengar firman? Dan kemudian timbul iman di hati mereka. Amin ya.
Kiranya kita semakin dikuatkan untuk bisa menjadi berkat. Kita semakin tahu tujuan kita selama di dunia ini hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan dalam hidup kita. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Sujud di hadapan tahtamu, rendahkan diri untuk menyembahmu, ingatkan segala pengorbananmu, lembutkan hatiku. Dengan apa kan ku balas Tuhan untuk semua yang telah Kau berikan? Hanya dengan sebadan pujian, agungkan namamu. Yesua, Masia, Yesuslah Tuhan. Yesua, Masia, Yesuslah Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan ya, membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di kitab Roma pasal yang ke-15 ayat 1 sampai 13. Judul perikopnya orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita dengan kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenal aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, puji Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.
Jadi di sini dikatakan orang lemah dan yang kuat. Jadi kita itu diajarkan Tuhan untuk membangun atau mencari kesenangan sesama kita dengan kebaikan untuk membangunnya. Jadi kalau kita mau mencari kesenangan, biarlah kesenangan itu untuk membangun sesama, untuk kebaikannya untuk membangunnya. Jadi kita tahu ya, saat kita menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan, maka hati kita itu akan diberi hikmat-hikmat, di mana hikmat itu untuk menjadi saluran berkatnya Tuhan. Amin ya. Dan selama kita ada di dunia ini, kalau ada kesempatan kita untuk menjadi saluran berkat, lakukan. Karena apa? Kesempatan hidup kita itu cuma sekali ini, tidak ada remedi atau apapun. Amin ya. Jadi selama kita ada kesempatan di dunia ini untuk melayani Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan, lakukan. Jangan menjadi batu sandungan bagi saudara kita atau sesama. Jangan menghakimi tapi selamatkan. Kalau tidak bisa menyelamatkan, jangan memberi kesusahan. Jangan menjadi batu sandungan. Selama kita ada rezeki, kita berkati. Kalau kita tidak ada rezeki, beri tenaga, beri hikmat pikiran, kita bisa memberkati. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa untuk memberkati orang lain, jangan jadi batu sandungan, jangan menghakimi. Karena itu bukan ajaran Tuhan. Karena Tuhan katakan celakalah orang yang menjadi batu sandungan bagi sesama. Itu Tuhan sendiri yang katakan. Paulus mengatakannya di perikop yang sebelumnya. Amin ya. Jadi selama kita hidup di dunia ini, renungkanlah Alkitab ini. Alkitab ini adalah cerminan bagi kita, untuk kita tahu selama kita di dunia ini tuh kita melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Jangan sampai kita menipu diri seolah-olah melakukan kehendak Tuhan tapi sebenarnya menjadi batu sandungan bagi sesama, bahkan menjadi batu sandungan bagi kehendak Tuhan. Karena apa? Karena keinginan kita itu tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi selama di dunia ini kita harus tahu tujuan kita itu cuma satu. Apa? Bertemu Tuhan Yesus, ke surga, tidak ada yang lain. Saat kita tahu tujuan kita, maka apapun yang kita lakukan di hidup kita akan menyelaraskan dengan kehendak Tuhan, karena kita tidak punya tujuan lain selain bertemu Tuhan dan ke surga. Jadi selama di dunia ini kalau kita bisa menjadi berkat, jadilah berkat. Kalau bisa selamatkan. Kalau tidak punya harta untuk berkati, berikan pikiran kita, tenaga kita, atau apapun untuk memberkati. Tapi ingat juga, jangan sampai kita terhilang. Amin ya. Jadi saat kita mau menjadi berkat, kita harus juga berhikmat agar jangan sampai kita terhilang dan harus diselamatkan. Amin ya. Karena kita tahu dunia zaman sekarang itu benar-benar kita tidak bisa bayangkan ada orang-orang yang bisa melakukan suatu hal yang jahat kepada orang lain yang sebelumnya tidak pernah kita bayangkan. Jadi selagi kita ada kesempatan memberkati, berkati. Kalau tidak bisa, jangan jadi batu sandungan, jangan menghakimi, jangan melakukan apapun yang menyakiti hati orang. Karena Tuhan berkata sendiri, celakalah orang yang menjadi batu sandungan bagi sesamanya atau saudaranya. Amin ya. Kita harus bisa menjadi apa yang dikehendaki Tuhan. Amin ya. Amin. Kita harus beritahukan. Kita terlebih dahulu harus bercermin dengan Alkitab ini. Untuk apa? Untuk selama kita hidup di dunia itu kita bercermin. Sudahkah kita menjadi apa yang menjadi kehendak Tuhan? Jangan sampai kita menyangka diri kita sudah berbuat baik sesuai dengan kehendak Tuhan, ternyata selama hidup kita hanya menjadi batu sandungan. Pentingnya untuk menjaga hati dengan segala kewaspadaan agar timbul kehidupan, agar ada kehidupan. Karena apa? Saat kita ada Roh Kuduslah yang mengingatkan kita saat kita berbuat dosa atau kesalahan. Kita diselamatkan oleh Roh Kudus agar tidak berbuat dosa atau kesalahan, agar tidak menjadi batu sandungan. Amin ya. Di sini dikatakan kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan mencari kesenangan kita sendiri. Ini yang diajarkan.
Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita dengan kebaikannya untuk membangunnya. Jadi kesenangan kita itu seharusnya untuk membangun, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang menyerca engkau telah mengenai aku. Segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Amin ya. Kiranya ada kerukunan di sekeliling kita. Kalau kita pasti pernah punya pengalaman ya, tidak ada kerukunan di keluarga atau di lingkungan. Karena ada kepentingan satu kepentingan dan kepentingan lain bergesekan. Dan itu kiranya menjadi pelajaran kita ya, untuk bisa menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan agar apa? Tidak terjadi gesekan sehingga ada kerukunan. Kita semua pernah mengalami, saya juga mengalami, tapi menjadi pembelajaran bagi kita ya. Dan kita berdoa kiranya keinginan kita selaras dengan kehendak Tuhan agar tidak terjadi gesekan sehingga ada kerukunan. Sebab itu terimalah satu kan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah di sini katakan bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, pujilah Tuhan. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Amin ya. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkat Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Harapan bangsa-bangsa itu kepada Tuhan Yesus. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita berpengharapan dalam Tuhan Yesus, dan kiranya kita berlimpah-limpah pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu, kasih karunia-Mu, pertolongan-Mu. Kiranya kasih sayang-Mu selalu melingkupi kami. Untuk kami yang saat ini sakit, berikan kesembuhan. Apapun dalam diri kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kau berikan kami semuanya pekerjaan dan usaha yang berbeda daripada-Mu, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kami semuanya yang saat ini memerlukan pasangan hidup, berikan kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan siapapun saat ini kami yang memiliki masalah, beban hidup, pergumulan hidup, beri kami solusi-Mu, penyelesaian masalah-Mu, mujizat-Mu, Roh Kudus-Mu, terobosan-terobosan yang daripada-Mu. Terima kasih Yesus, Kau benar-benar nyata, berada dalam nama Tuhan Yesus. Amin.